Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di dunia ini mungkin kita merasa begitu bebas berbicara, melihat kesalahan seseorang lalu mengangkatnya ke hadapan manusia lain, membuka lembaran aib yang seharusnya terkunci rapat, seolah-olah tak ada hisab yang menunggu. Kita bangga menjadi yang pertama membocorkan rahasia, seakan-akan kita pahlawan kebenaran. Padahal sesungguhnya kita sedang menggali lubang siksaan untuk diri kita sendiri. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan dengan tegas, barang siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan tutupi aibnya di dunia dan akhirat. Tapi barang siapa yang membuka aib saudaranya, Allah akan membuka aibnya, meski di tempat ia paling tidak menginginkannya. Sebuah peringatan yang seharusnya membuat kita gemetar. Tapi berapa banyak dari kita yang tetap saja menggampangkannya? Sadarilah, di saat ruh kita terlepas dari raga, dan jasad kita terkubur dalam tanah yang gelap dan sunyi, semua kalimat yang pernah kita ucapkan tentang aib orang lain akan menjadi saksi. Lidah yang pernah mengumbar keburukan akan berubah menjadi ular-ular berbisa yang menyiksa. Aib-aib yang kita sebarkan akan menjelma menjadi cambuk azab yang tidak henti-henti mencabik kehormatan diri kita di alam kubur. Bayangkan, saat itu tak ada lagi tempat bersembunyi, tak ada teman, tak ada pelindung, tak ada pembela. Kita sendirian, diapit dosa-dosa lisan yang dulu terasa enteng, tapi kini berubah menjadi siksaan yang tiada tara. Dalam kegelapan, tubuh kita akan dihimpit oleh dosa membuka aib, lebih keras daripada himpitan kubur biasa. Rintihan tidak akan menyelamatkan, air mata tidak akan meringankan, penyesalan hanya menjadi jeritan yang menggema dalam kehampaan. Sungguh, di dunia, mungkin kita masih bisa menutupi kesalahan dengan alasan, dengan pembelaan, dengan sandiwara. Tapi di alam kubur, semuanya terbongkar tanpa ampun. Aib yang kita buka tentang orang lain, kini menjadi aib yang Allah bukakan untuk kita. Lebih parah, lebih memalukan, dan lebih menyakitkan. Setiap kali kita merasa ingin membicarakan kejelekan orang lain, berhentilah sejenak. Bayangkan liang lahat yang sempit, yang menunggu semua lisan-lisan penggunjing dan pembuka aib. Bayangkan malam-malam panjang dalam kubur, ditemani hanya oleh siksaan karena mulut kita sendiri. Masihkah kita tega membuka aib orang lain hanya demi kesenangan sesaat? Saat itu, kita akan berharap, seandainya saja dulu aku menahan lidahku, seandainya saja aku menutup aib saudaraku, mungkin hari ini kuburku akan lapang, dan aibku ditutupi. Tapi semua itu terlambat. Yang tersisa hanyalah penyesalan dan azab yang tak berujung. Lidah yang menghancurkan diri sendiri. Lidah, satu bagian kecil dari tubuh manusia, namun bisa menjadi penyebab kehancuran besar di dunia dan di akhirat. Tak sedikit manusia yang terjerumus ke dalam neraka hanya karena tidak mampu menjaga lidahnya. Dan salah satu bentuk kezaliman lidah yang paling keji adalah membuka aib saudaranya sendiri. Setiap kata yang keluar untuk mempermalukan orang lain, setiap cerita yang kita sebarkan tentang kesalahan mereka, akan menjadi bara api yang menyala-nyala di dalam kubur kita kelak. Di dunia mungkin terasa ringan. Kita hanya berbicara. Kita hanya bercerita, kita hanya menginformasikan, tapi di sisi Allah, itu adalah sebuah pengkhianatan besar terhadap kehormatan saudara seiman. Banyak orang meremehkan perkara ini, seakan-akan membicarakan aib orang lain hanyalah kesalahan kecil. Padahal dalam pandangan syariat, membuka aib orang lain sama dengan mengkhianati amanah persaudaraan dalam Islam. Dan pengkhianatan itu dibalas dengan balasan yang amat pedih, bukan hanya di padang mahsyar, tapi bahkan sejak dari alam kubur. Bayangkan, ketika malaikat-malaikat penjaga kubur datang, bukan membawa rahmat, tapi membawa azab. Mereka membangkitkan semua aib yang pernah kita sebarkan, dan menghempaskannya ke atas tubuh kita. Setiap aib yang kita buka di dunia, akan menjadi cambuk yang mencabik-cabik tubuh kita, hingga tiada lagi daging yang tersisa, hanya tulang belulang yang merintih dalam kesakitan. Dalam gelapnya liang lahat, suara rintihan itu tidak terdengar oleh manusia. Tidak ada yang bisa melihat betapa pedihnya siksaan itu. Kita menjerit, kita memohon,
kita memelas. Tapi azab itu terus berlangsung. Karena lidah yang dulu dibiarkan lepas tanpa kontrol, kini berubah menjadi senjata yang menikam diri kita sendiri. Sungguh, celakalah orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Celakalah orang-orang yang merasa hebat dengan membuka kehormatan saudaranya. Karena balasan yang menunggu mereka di alam barzakh jauh lebih hina dan lebih mengerikan daripada apapun yang mereka takutkan di dunia. Aib yang dibuka di dunia menjadi cambuk di alam kubur. Setiap aib yang kita sebarkan di dunia sesungguhnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak lenyap seiring waktu, tidak menguap bersama angin. Aib-aib itu tercatat rapi di sisi Allah, menunggu hari di mana kita benar-benar sendirian, di dalam kubur yang sempit dan gelap, tanpa pertolongan, tanpa pembelaan. Di dunia, mungkin kita merasa lega setelah membuka aib seseorang, merasa puas saat melihat orang lain direndahkan, merasa menang ketika rahasia orang lain tersingkap karena lidah kita. Namun di alam kubur, rasa puas itu berubah menjadi rasa takut yang tidak bisa diungkapkan. Karena setiap satu kata yang membuka kehormatan orang lain, berubah menjadi cambuk siksaan yang menghantam tubuh kita sendiri. Bayangkan, ketika jasad telah dibungkus kafan, diturunkan ke liang lahat, dan tanah perlahan-lahan menutupi tubuh. Saat itu, dimulailah babak baru yang lebih mengerikan. Setiap aib yang pernah kita buka di dunia akan hidup di alam kubur. Ia menjelma menjadi cambuk-cambuk yang menyambar tubuh, menjadi binatang-binatang buas yang mencakar, menjadi jerat-jerat dosa yang mencekik tanpa henti. Tidak ada satupun aib yang terlupakan. Tidak ada satupun kalimat hinaan yang diabaikan. Semuanya dibangkitkan, semuanya menuntut balas. Karena dalam Islam, kehormatan seorang Muslim lebih berharga daripada kehormatan Ka'bah sekalipun. Dan barang siapa yang berani mencoreng kehormatan saudaranya, maka balasan kehinaan akan menantinya lebih dahulu di alam barzakh. Betapa banyak orang yang merasa ringan membuka aib di dunia, namun di dalam kuburnya menjadi hina sehina-hinanya. Betapa banyak manusia yang terlihat mulia saat hidup, namun ketika ruhnya pergi, Allah bongkar aibnya satu persatu, memalukannya di hadapan para malaikat penjaga kubur. Di saat itu, semua pembelaan menjadi sia-sia. Tak ada lagi yang bisa berkata, "Aku hanya bercanda," atau "Aku hanya ikut-ikutan." Karena setiap kalimat buruk tentang orang lain, setiap pembocoran rahasia akan dihitung dengan sangat teliti dan dihukum dengan sangat berat. Sungguh, dosa membuka aib bukan dosa kecil. Ia adalah dosa yang menyeret manusia ke dalam kehinaan abadi, bahkan sebelum hari kiamat tiba. Siksa kubur sudah lebih dari cukup untuk membuat orang-orang yang meremehkannya menangis darah, dan berharap mereka tak pernah berkata sepatah kata pun tentang aib saudaranya. Himpitan kubur karena aib yang diumbar. Saat manusia mengabaikan kehormatan saudaranya, sesungguhnya ia sedang menyiapkan satu bencana besar bagi dirinya sendiri. Bencana yang dimulai begitu jasadnya dimasukkan ke dalam liang kubur. Himpitan kubur bukan sekadar perasaan sesak. Ia adalah siksaan fisik dan ruhani yang menekan, menghancurkan, dan mengiris setiap bagian diri. Dan salah satu sebab utama kerasnya himpitan kubur adalah dosa membuka aib orang lain. Bayangkan tubuh yang baru saja dikafani, bau tanah basah menguar di udara. Suara desahan napas terakhir keluarga yang menangis tertahan. Tangan-tangan yang penuh duka menutup liang lahat dengan taburan tanah. Dan ketika semua orang pergi meninggalkan kubur, saat itulah alam barzakh mulai membuka babak yang sebenarnya. Tubuh itu sendirian, tanpa pembelaan, tanpa pelindung, hanya ditemani amal-amalnya, termasuk dosa-dosa lisannya. Di saat itu, bumi diperintahkan untuk menghimpit dengan kekuatan yang tidak pernah bisa dibayangkan manusia. Himpitan itu bukan seperti dipeluk atau ditekan ringan, tapi seperti diremukkan perlahan-lahan hingga tulang-tulang bertemu dan hancur berkeping-keping. Setiap bagian tubuh merasakan sakit yang tidak pernah dialami sebelumnya. Setiap tarikan nafas dalam kubur adalah jeritan kesakitan yang tidak terdengar oleh dunia.
Dan semakin banyak aib yang pernah diumbar semasa hidup, semakin keras dan menyakitkan himpitan itu. Setiap rahasia yang dibuka, setiap kehormatan yang dirusak, menjadi tambahan beban yang menghantam dari segala arah. Tidak ada celah untuk melarikan diri, tidak ada jalan untuk bersembunyi. Dalam gelapnya kubur, seseorang hanya bisa menangis. Bukan dengan air mata, tapi dengan rasa sesak dan azab yang melilit dari segala penjuru. Ia akan berharap, seandainya saja dulu aku menjaga lisanku, seandainya saja aku menutupi aib saudaraku, mungkin hari ini aku bisa beristirahat dalam damai. Tapi semua itu hanya tinggal harapan hampa. Yang tersisa hanyalah rasa sesak yang abadi, menunggu datangnya hari kiamat, di mana azab yang lebih dahsyat akan menyambut. Sungguh, dosa membuka aib bukan hanya mengundang hinaan di dunia. Ia adalah undangan menuju siksa kubur yang memilukan, sebuah siksaan yang dimulai dari bumi ini, dan berlanjut hingga alam akhirat nanti. Aib sendiri yang menjerat dan membuka kehinaan di hadapan malaikat. Ketika ruh memasuki alam barzakh, maka ia bukan lagi sekadar membawa kenangan dari dunia. Ia membawa seluruh amal, seluruh dosa, seluruh ucapan yang pernah terlontar, termasuk dosa menyebarkan aib orang lain. Dan dosa itu tidak diam. Ia tumbuh, membesar, mengendap menjadi aib yang lebih memalukan, yang akan dibuka satu persatu di hadapan malaikat-malaikat penjaga kubur. Pada saat itu, tak ada lagi baju kehormatan yang bisa dikenakan. Tak ada lagi jabatan, gelar, atau status yang bisa menutupi celah. Semua topeng yang kita pakai semasa hidup direnggut paksa. Yang tersisa hanyalah diri kita yang sebenar-benarnya, penuh dengan aib, penuh dengan keburukan, tergeletak hina di hadapan makhluk Allah yang agung. Setiap aib yang pernah kita umbar tentang orang lain kini menjadi jerat di leher kita sendiri. Setiap rahasia yang kita bongkar berubah menjadi rantai yang membelenggu tangan dan kaki. Tak bisa bergerak, tak bisa melawan. Semua keburukan itu berkumpul, melilit tubuh, menyeret kita ke dasar kehinaan yang kelam. Malaikat-malaikat penjaga kubur bukan hanya mencatat, mereka diperintahkan untuk memperlihatkan semua keburukan itu, membuka semua borok yang dulu kita sembunyikan dari manusia. Satu demi satu dosa membuka aib di dunia dibentangkan. Satu demi satu kehinaan yang kita buat untuk orang lain, kini kembali kepada kita 10 kali lipat lebih memalukan. Di saat itu, kita hanya bisa menunduk, tak ada lagi kesempatan untuk menjelaskan diri. Tak ada lagi ruang untuk membela diri. Semua sudah jelas, semua sudah nyata. Aib yang kita umbar menjadi bukti nyata pengkhianatan kita terhadap kehormatan sesama muslim. Sungguh, saat malaikat-malaikat itu memperlihatkan kehinaan kita, tidak ada lagi tempat untuk lari dari rasa malu. Tidak ada tirai untuk bersembunyi. Kita akan menangis bukan hanya karena kesakitan, tapi karena kehormatan yang hancur tanpa bisa diperbaiki lagi. Dan semua itu dimulai hanya karena satu dosa yang dianggap sepele, membuka aib orang lain. Sahabat Islamic Reminder yang dirahmati Allah. Satu kata yang melukai bisa menghancurkan kehormatan seseorang. Satu kalimat yang membuka aib bisa menjadi sebab kehinaan kita sendiri di dunia dan akhirat. Sungguh, tidak ada dosa yang tampak ringan di dunia, namun begitu berat dan pedih balasannya di alam kubur seperti dosa membuka aib orang lain. Di dunia mungkin manusia bisa lupa, mungkin manusia bisa memaafkan, tapi di hadapan Allah semua tertulis, semua terekam tanpa ada satu huruf pun yang terlewatkan. Dan setiap pengkhianatan terhadap kehormatan sesama akan dibalas dengan azab yang setimpal, mulai dari sempitnya kubur hingga kehinaan di mahsyar nanti. Maka hari ini, sebelum terlambat, jaga lidah kita, jaga hati kita, tahan tangan kita dari menulis keburukan, tahan lisan kita dari menyebarkan aib, karena setiap kata yang keluar akan kembali kepada kita, dalam bentuk yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah kita bayangkan. Jika kita pernah membuka aib orang lain, segeralah bertaubat. Segeralah memohon ampunan kepada Allah dengan taubat yang tulus, karena tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu hari esok. Mungkin malam ini adalah malam terakhir kita hidup. Dan mungkin tanah sudah menunggu untuk menjadi saksi atas semua dosa lisan yang belum kita bersihkan. Mari kita berlindung kepada Allah dari azab kubur.
Mari kita mohon agar Allah menutup aib kita di dunia, di kubur, dan di akhirat kelak. Mari kita menjadi hamba yang menjaga kehormatan saudara-saudaranya, sebagaimana kita ingin kehormatan kita dijaga. Semoga Allah membimbing kita untuk menjaga lisan, menjaga hati, dan menjauhkan kita dari dosa besar yang berujung pada kehinaan abadi. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.